Coba jujur, pernahkah Anda merasa tiba-tiba malas untuk berhubungan, malas untuk menyentuh atau disentuh pasangan Anda sendiri? Hal ini tentu bisa menghancurkan keharmonisan rumah tangga, yaitu hilangnya gairah seksual atau libido. Kondisi ini membuat hubungan suami istri terasa hambar, minim keintiman, bahkan seringkali memicu konflik dan rasa cemas. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah saya satu-satunya yang mengalami ini? Apakah saya sakit? Bagaimana membalikan keadaan agar bisa kembali merasakan gejolak gairah yang membara seperti di awal pernikahan? Saya Dr. Tifa, punya rahasia 5 teknik berbasis pendekatan ilmiah yang terbukti efektif untuk menyalakan kembali api asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kesehatan Official. Saya Dr. Tifa. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting. Teknik rahasia meningkatkan gairah seksual atau libido. Kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari rasa malas untuk berhubungan, sampai akhirnya kita bisa merasakan adanya gejolak semangat untuk kembali mesra dengan pasangan. Di episode kali ini, saya akan membagikan 5 teknik untuk meningkatkan gairah seksual secara pendekatan ilmiah. Harapannya, ini bisa membantu kalian supaya bisa lebih harmonis lagi dengan pasangan. Jika kita berbicara tentang masalah hubungan seksual, salah satu indikator awal yang sangat penting itu adalah adanya gairah seksual. Gairah seksual itu seperti kita rasa lapar untuk berhubungan seksual. Bayangkan kalau misalnya kita gairahnya saja tidak ada, hasratnya rendah, rasa lapar untuk berhubungannya tidak ada. Yang terjadi sudah pasti tidak akan bisa timbul ereksi ataupun orgasme yang optimal. Makanya, sangat penting untuk kita bisa menjaga libido seksual. Bahkan, saya beberapa kali menemukan pasien yang datang konsultasi dengan keluhan gangguan ereksi. Tetapi setelah saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebetulnya fungsi organ vitalnya masih normal. Ternyata terhambatnya fungsi seksual dikarenakan gairahnya yang tidak ada. Rasa gairah yang tidak ada ini tentu akan menghambat terjadinya fungsi optimal. Makanya, sangat penting untuk kita membetulkan gairah seksual supaya bisa menjaga keharmonisan dalam berhubungan seksual dengan pasangan. Oke, langsung saja kita akan membahas 5 teknik untuk meningkatkan gairah seksual. 5 teknik meningkatkan gairah seksual. Yang pertama, berikan rangsangan yang cukup. Yang pertama, itu adalah memberikan rangsangan yang cukup. Salah satu syarat agar timbulnya gairah seksual di dalam tubuh itu harus ada rangsangan yang cukup. Analogi sederhananya begini, misalnya suatu hari kita sudah merasa kenyang, tetapi di depan mata kita tiba-tiba disajikan makanan favorit, yaitu pizza. Pizzanya ini kita lihat dengan bentuk yang menarik, wangi yang menggoda, maka yang terjadi adalah rasa lapar di tubuh kita bisa muncul lagi. Padahal awalnya kita merasa kenyang. Dalam hubungan seksual juga sama, rasa lapar untuk berhubungan dengan pasangan itu baru bisa muncul kalau kita mendapatkan stimulasi yang cukup. Stimulasi ini datang dari indera kita, penglihatan, penciuman, sentuhan, dan pendengaran. Kunci yang paling penting di sini adalah setiap orang itu punya 1-2 indera dominan yang merupakan kunci supaya bisa meningkatkan gairah seksual. Contohnya ada orang yang indera seksualnya dominan itu adalah penglihatan dan penciuman. Ia ingin melihat pasangannya yang menarik, memakai pakaian yang menggoda, dan memakai parfum yang wangi. Dengan pasangannya melakukan itu, gairahnya langsung terpicu. Sebaliknya, jika pasangannya malas menjaga penampilan, hal ini bisa menekan gairah seksualnya. Contoh lain, ada orang yang indera dominannya itu adalah pendengaran dan sentuhan. Dia membutuhkan bisikan kata-kata nakal dari pasangan atau tubuhnya disentuh-sentuh, dibelai. Wah, dijamin langsung timbul gairah tinggi. Makanya sangat penting kita memahami apa sih indera dominan tubuh kita dan apa indera dominan pasangan kita. Kuncinya adalah komunikasi. Kita sampaikan ke pasangan, aku pingin deh, kalau kamu berhubungan seksual, coba deh pakai baju dinas dalam tanda kutip. Itu sangat membantu loh supaya gairah seksual aku meningkat. Kita juga harus timbal balik. Tanyakan ke pasangan, kalau kamu sendiri gimana? Kamu pingin aku yang gimana nih supaya kamu semakin bergairah? Jadi ingat ya, pada tiap orang bisa sangat berbeda. Kenali dan cari tahu apa indera favorit kita dan apa indera favorit pasangan kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini
karena ini membantu saya semangat bikin konten dan memastikan kalian tidak akan ketinggalan konten edukasi seksual selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu adalah cari variasi baru. Ada fenomena yang disebut dengan Coolidge Effect, yang intinya menunjukkan bahwa semua makhluk hidup perlu kebaharuan untuk bisa timbul gairah yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena sistem di otak kita, yaitu dopamin, selalu menginginkan kebaharuan. Ketika ada sesuatu yang baru, dia akan meningkatkan dopamin dan membuat diri kita menjadi lebih semangat. Salah satunya untuk meningkatkan gairah seksual. Karena manusia itu mudah bosan, yang kita gonta-ganti justru adalah variasi saat berhubungan seksualnya. Dengan ada kebaruan, itu akan meningkatkan dopamin di otak dan membuat diri kita menjadi semangat. Apa saja nih yang bisa kita perbarui? Yang pertama, variasi penampilan dan role play fantasi. Misalnya mengganti pakaian, melakukan role play atau memakai lingerie khusus. Yang kedua, variasi lokasi dan situasi. Tidak ada salahnya loh kita eksplor tempat dan situasi tertentu. Misalnya di bathtub, di dapur atau staycation di hotel untuk memberikan suasana baru. Yang ketiga, variasi teknik seksual. Coba deh kita lakukan variasi posisi, misalnya dari missionaries menjadi doggy style atau spooning. Yang keempat, eksplorasi bantuan. Kalian juga boleh eksplorasi menggunakan alat-alat bantu tertentu seperti sex toy atau menggunakan lubrikan. Yang terakhir ada eksplorasi foreplay. Saat pemanasan, eksplorasi bagian tubuh pasangan dan juga bagian tubuh kita. Cari tahu bagian tubuh mana yang paling sensitif. Ketika kita sudah menemukan yang nyaman, komunikasikan ke pasangan supaya bisa membantu meningkatkan gejolak seksual. Sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu adalah menjaga kesehatan otak. Permasalahan di fungsi otak kita dapat berdampak buruk untuk gairah seksual. Ada dua kondisi yang paling sering menyebabkan gangguan gairah. Yang pertama adalah masalah stres dan yang kedua adalah kecanduan pornografi. Yang pertama adalah stres. Stres yang sangat berat yang sampai bikin kita depresi, cemas, dan gelisah bukan tidak mungkin bisa menekan gairah seksual. Karena ketika stres tinggi, kita melakukan aktivitas saja sudah malas. Paling penting adalah kita memanajemen masalah ini. Kita pikirkan gimana solusi terbaiknya. Sangat penting juga untuk kita menceritakan kepada pasangan. Dengan kita berbagi cerita tanpa dihakimi itu akan sangat membantu loh, meminimalisir beban berat. Kalaupun kalian ingin berkonsultasi dengan tenaga profesional, seperti psikolog, psikiater atau dokter berpengalaman, untuk berbagi cerita masalah stresnya ini juga sangat bisa. Karena ketika kita sudah rendah tingkat stresnya, itu sudah menjadi modal untuk bisa meningkatkan gairah seksual kita. Yang kedua, kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi yang terlalu parah juga bisa mengakibatkan kesehatan otak terganggu karena hormonnya menjadi kacau. Ketika kita menonton pornografi terlalu sering, tubuh kita akan mengeluarkan dopamin dalam bentuk yang tidak sehat. Dopamin yang tinggi ini akan membuat kita selalu ingin yang lebih ekstrim. Pada seseorang pecandu pornografi berat, bukan tidak mungkin dia cuma bisa bergairah dan ereksi kalau misalnya masturbasi sambil menonton pornografi. Sementara dengan pasangannya justru dia menjadi sulit bergairah. Makanya sangat penting kalau kalian kecanduan pornografi berat, coba deh untuk detox pornografi. Kita stop total dulu. Tetapi kalau kalian menontonnya jarang dan hanya sebagai variasi atau untuk mempelajari teknik tertentu, silahkan saja. Namun yang paling penting kalau sudah kelewatan, terlalu parah bahkan sampai kita malah enggan berhubungan seksual dengan pasangan, ini sudah menjadi penanda masalah dan harus segera dikurangi atau dihentikan. Sekarang kita lanjut ke tips nomor 4, yaitu adalah mengatur pola hidup sehat. Pola hidup yang tidak sehat, malas olahraga, kurang tidur, merokok atau makan makanan tinggi gula dan lemak akan berdampak buruk. Pembuluh darah dan otak jadi tidak sehat sehingga akhirnya akan menghambat fungsi seksual. Saran saya, lakukan olahraga secara rutin. Olahraga yang baik supaya gairah seksual mantap itu adalah: yang pertama, melakukan olahraga kekuatan seperti nge-gym sebanyak 2 kali seminggu. Yang kedua, melakukan aerobik seperti lari atau berenang dengan durasi 150 menit per minggu. Setelah kita melakukan olahraga, tubuh kita akan mengeluarkan hormon testosteron yang tinggi. Hormon yang tinggi ini akhirnya membuat tubuh kita menjadi semakin bergairah. Selain olahraga, minimalisir juga kebiasaan buruk seperti alkohol, merokok, atau kecanduan gadget.
Istirahat yang cukup juga sangat penting. Setiap orang dewasa disarankan tidur dengan durasi 7-9 jam setiap malam. Lalu jangan lupa juga perhatikan pola makan kita. Kurangi makanan tidak sehat seperti junk food dan makanan tinggi gula atau kolesterol. Perbanyak makanan daging segar dan buah-buahan, semangka atau kurma. Konsumsi sayuran yang cukup, terutama sayur hijau, bayam dan brokoli. Sebagai camilan, konsumsi kacang-kacangan. Selain itu, jangan lupa juga melakukan medical check-up. Kadang gairah seksual ini turun karena ada penyakit di tubuh kita. Seperti gula tinggi atau diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat. Dengan kita memeriksakan hal ini dan menjaganya dalam fungsi yang normal, itu akan sangat membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga gairah seksual kita. Oke, sekarang yang terakhir, tips untuk meningkatkan gairah seksual yaitu adalah dengan melakukan terapi. Yang kelima, terapi penambahan hormon testosteron. Oke, sekarang yang terakhir, tips untuk meningkatkan gairah seksual yaitu adalah dengan melakukan terapi penambahan hormon testosteron. Gairah seksual utamanya pada pria diatur oleh hormon testosteron. Hormon ini berperan penting di otak untuk fungsi mood dan mengatur libido. Makanya biasanya kalau pria-pria hormon testosteronnya turun, salah satu gejala awalnya adalah rasa gairah seksualnya itu menjadi menurun. Hormon testosteron yang turun ini sering ditemui pada pria-pria yang usianya di atas 40 tahun ke atas. Namun penurunannya juga bisa muncul lebih awal karena pola hidup yang tidak baik. Gimana cara tahu hormon testosteron kita normal atau tidak? Kita cek laboratorium. Kalau memang ditemukan rendah, kita bisa mendapatkan terapi oleh dokter berpengalaman untuk meningkatkan hormon testosteron. Hal ini menunjukkan kalau hormon testosteron itu sangat penting sekali untuk fungsi seksual. Ini yang banyak kesalahan. Kadang banyak orang yang gangguan gairah seksual, tetapi dia minum obat sembarangan atau jamu-jamuan. Yang terjadi apa? Tetap saja gairahnya tidak membaik, karena permasalahan di tubuhnya tidak ditangani. Makanya sangat penting ketika ada masalah gairah seksual, kita harus mencari tahu kira-kira apa nih yang menyebabkan gairahnya turun. Demikian, saya Dr. Tifa, kita telah membahas 5 teknik penting untuk meningkatkan gairah seksual. Mulai dari mengenali indera dominan pasangan Anda, mencari variasi baru agar hubungan tidak membosankan, mengelola stres dan menghindari kecanduan pornografi untuk menjaga kesehatan otak, hingga mengadopsi pola hidup sehat melalui olahraga dan nutrisi. Dan terakhir, jangan sepelekan pentingnya hormon testosteron dan perlunya konsultasi dengan dokter berpengalaman jika Anda mencurigai adanya ketidakseimbangan hormon. Ingat, masalah gairah seksual bukanlah aib, melainkan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, baik itu rangsangan, variasi, atau kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Komitmen pada perubahan kecil dan komunikasi yang terbuka dengan pasangan adalah kunci untuk kembali menemukan keintiman yang optimal dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Terima kasih sudah menyimak. Semoga episode ini bermanfaat dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan share pada teman dan hanetolan Anda agar dalam hidup ini akan selalu bahagia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.